Assalamualaikum bosku, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya bosku ya. Jadi bos, di hari ini berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang insya Allah akan berbagi pengalaman kepada Anda. Jadi bos, di edisi hari ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana cara kita menjaga agar tanaman jeruk kita yang berpucuk muda seperti ini tidak mengalami gangguan dari hama-hama yang mengganggu. Jadi bosku, Anda bisa melihat bagaimana keadaan tanaman Pak Tuah. Nah, seperti ini. Ini subur sekali bosku. Jadi bos, tanaman jeruk kita ini berumur sekitar 3 bulan 8 hari, karena kita kemarin menanamnya di bulan 2 tanggal 8. Nah, seperti ini juga bos. Ini sangat subur sekali bos ya, subur sekali, pucuknya hijau royo-royo, itu juga mantap bosku. Semuanya mantap. Jadi bos, sedikit kita ingin berbagi pengalaman bosku ya. Ini berdasarkan pengalaman bosku ya. Jadi mungkin akan berbeda dibanding dengan pengalaman teman-teman yang ada di wilayah yang lain. Jadi menurut pengalaman Pak Tuah, jeruk ini akan kembali berpucuk dengan jangka waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi bosku ya, dari dia berpucuk sampai ke sini, ini selama 1,5 bulan, bahkan ada 2 bulan. Kemudian dia kembali menua. Setelah menua, lalu sekitar 1,5 bulan dia akan kembali berpucuk dan memanjang seperti ini lagi. Dan ketika 1,5 bulan lagi, dia akan menghitam atau menua dan kembali nanti akan berpucuk di sini. Jadi apa yang ingin Pak Tuah sampaikan? Yang ingin Pak Tuah sampaikan adalah betapa ruginya kita jika tanaman kita yang tadinya baru berpucuk selama 1,5 bulan itu dimakan oleh ulat ataupun oleh hama penghisap pucuk, maka tanaman kita akan gagal di dalam pemucukan yang fase pertama. Jadi kita harus menunggu 1,5 bulan lagi baru dia akan keluar. Nah, oleh karena itu sahabatku, bosku, kita harus menjaga tanaman kita agar tidak dimakan oleh hama penghisap pucuk itu. Dan juga jangan sampai tanaman ini, pucuk kita dimakan juga oleh ulat. Jadi bosku, untuk menentukan pestisida apa yang kita gunakan, kita harus memastikan terlebih dahulu hama apa yang paling dominan, yang sangat mengganggu pada fase seperti ini. Ya, setelah kita melakukan pengamatan, hanya ada 2 bosku yang merupakan hama yang paling sering mengganggu tanaman kita pada fase ini. Yang pertama adalah penghisap pucuk seperti yang tadi kita sampaikan, dan yang kedua adalah hama ulat. Nah, seperti ini bosku. Ini adalah hama ulat. Ini sebenarnya sudah mati bosku. Udah mati ini. Karena kita kemarin sudah menggunakan Prepaton. Nah, ini bosku sudah mati. Jadi tanaman kita bos, dari populasi yang kita tanam ini memang sangat terjaga dari ancaman hama-hama. Karena kita memang menyaprainya dengan teratur. Nah, itu bosku ya. Jadi bos, insektisida yang akan kita gunakan pada hari ini ya sederhana. Kita hanya menggunakan regen. Nah, ini regen dengan bahan aktif proponil. Apa tujuannya kita menggunakan regen? Regen ini bos
memiliki kemampuan yang sangat luas, bisa mengendalikan hama-hama berdarah putih seperti belalang, seperti rami, kupu-kupu. Jadi bos, kita kan ini tanaman dekat dengan rumah. Anda bisa lihat itu rumah Pak Tua dari bagian belakang, dan itu kebun terong Pak Tua yang sering kita posting di sana. Sebetulnya ini adalah lahan kita menggunakan lahan yang kita gunakan menanam cabai, kemudian terong dan lain sebagainya. Namun sudah kita ganti dengan menanam jeruk, sehubungan dengan daerah kita ini memang sering kali terkena banjir. Jadi bos, dengan dekatnya dengan rumah, kita seringkali malam-malam datang ke kebun, kita melihat apa saja hama yang ada. Ternyata kita mendapati banyak sekali kupu-kupu yang bermalam bos. Bermalam di daun, di tanaman jeruk kita. Oleh sebab itu, kita menggunakan bahan aktif regen untuk mengendalikannya. Ya bos, dan juga kita agar tanaman kita terjaga dari, kadang-kadang di sini ada semut bosku. Jadi dengan menggunakan regen, semut-semut tidak akan mampu bosku untuk berdiam atau menempati tanaman kita. Kita menggunakan bahasa diplomasi sedikit bos. Oke, kemudian kita menambahkan seperti biasa, karena ini memang masih belum habis, perapatan bosku untuk penjagaan dari hama ulat. Seperti yang tadi kita sampaikan, ini memiliki kemampuan sampai 1 minggu bos setelah kita spray. Oleh sebab itu, dalam menjaga tanaman ini sangat tepat sekali. Jadi yang terakhir, bukan yang terakhir bos, yang selanjutnya kita menggunakan pupuk hormon. Ini memang tidak pernah kita tinggalkan, kita harus menggunakan hormon bos. Karena di masa pasir seperti ini, lihat bos, ini adalah hasil dari perkembangan hormon. Lihat ruasnya, panjang. Karena dia memiliki hormon gibberellin untuk pertumbuhan pucuk. Oleh sebab itu, dan juga kita tidak boleh melupakan melakukan pemupukan bos di perakaran. Dan kita support lagi dengan hormon agar perpacuan dalam penyerapan pupuk semakin maksimal. Ya, nanti kita akan membahas tentang pupuk apa yang kita gunakan di tanaman jeruk kita. Dan kita memang spesial bos, menggunakan pupuk yang memang sudah kita racik, tidak menggunakan pupuk asal-asal. Oleh sebab itulah pertumbuhan jeruk kita pun memang tidak kaleng-kaleng. Kita tanam di bulan 2, sekarang sudah bulan 4, berarti baru 2 bulan lebih sudah menghasilkan tinggi. Kalau yang ini bos, ini sudah 1 meter 57 ada ini bos. Sangat subur. Dan sudah melakukan fase pembelahan pucuk selama 2 kali. Bos. Inilah yang kita gunakan. Pupuk hantu, jago tani, hijau royo-royo. Ya. Ini sangat murah bos. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir kita menggunakan spider. Spider ini adalah ya seperti biasa bos, adalah untuk memperkuat, meratakan dari pestisida yang kita gunakan. Oke bos, ini saja dulu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bosku ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi. Jadi bos, kalau Anda tidak menemukan prepaton di wilayah Anda bisa menggunakan ya ini, sidametrin. Sidametrin ini mampu untuk mengendalikan balang. Gambarnya pun sudah ada balang. Tapi di sini kadang-kadang kita gunakan, ini bersifat kontak bos. Kalau memang ada ulat yang hadir di tanaman kita, ya kita silakan saja, gunakan saja sidametrin. Kalau kita ingin menjaga lebih agak sedikit lama, agar tanaman kita mengalami penjagaan, kita gunakan perbaton. Oke bos. Bagi teman-teman yang masih baru bergabung, baru berjumpa dengan video kita, silakan ditekan tombol subscribe-nya, tinggalkan jejak dengan komen, dan bagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat.
Oke, terima kasih sahabatku, bosku. Dirasa cukup terlalu panjang video kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.